warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Jumpa lagi di podcast kita di We Talk, Women Entrepreneur Talks bersama Paga TV. Dan juga hari ini saya Zenita Putri, seperti janji saya kemarin bahwa saya akan mendatangkan pasukan membawa wanita-wanita cantik yang sudah menemani saya di siang hari yang indah ini. Halo semuanya. Hai, assalamualaikum. Rame kan ya, heboh langsung ya. Heboh. Ini baru berempat ya. Apa kayak tadi udah berasa sekampung? Iya gak sih? bener ya. Oke, satu-satu saya perkenalkan biar mungkin makin kenal makin sayang gitu kan ya. Katanya kita kenal maka tak sayang. Pastinya beberapa teman-teman mungkin yang di rumah yang nonton juga sudah familiar sama orang-orang yang ada di sini pastinya. Yang pertama saya mau perkenalkan dulu Ibu Arsy Amalia Chandra Permata. Lengkap banget ya. Selamat siang Ibu Arsy Amalia. Selamat siang Kakak Zenita. Terima kasih ya sudah diundang di podcastnya. Kemarin sudah diawali dulu oleh Kakak Dewi yang Bener juga, banget yang luar biasa gitu ya. itu kan. R-nya ada berapa tadi tuh ya? Bener, banyak banget. Dan Ibu Arsy juga nggak kalah luar biasanya. Karena beliau ini juga sekarang selain beliau juga kalau misalnya sebagai public figure, kemudian juga sebagai public speaker juga, sebagai lecturer atau apa ya, mungkin lebih ke apa ya, yang sering memberikan edukasi kepada anak teman-teman. Kemudian juga beliau juga sekarang sedang menempuh pendidikan dokter, calon dokter kita luar biasa. Doain sama buat Kak Zenita juga ya. Amin. Dan juga pastinya beliau juga sehari-hari beraktivitas sebagai kepala divisi di Badan Pengelola Usaha di bidang pemasaran dan pengembangan usaha. Keren banget. Masya Allah. Sama yang keren-keren Kayaknya masih banyak deh, kayaknya bisnisnya juga ada. Durasi. Iya. Kayaknya nanti harus satu episode satu orang ya. Kayaknya Orang merah kowo ya berarti ini ya. Dan kenapa saya mengundang kakak-kakak yang luar biasa ini? Kita nih di sini bersama dalam rangka juga perkenalan perempuan punya karya chapter Jawa Timur. Dan Ibu Amalia ini adalah sebagai ketuanya di chapter Jawa Timur. Gabung sama kita ya. Boleh. Punya karya Jawa Timur. Betul. Oke, sekarang langsung skip yang kedua dulu ya Bu ya. Nah, yang kedua yang tidak kalah luar biasanya itu Barusan lulus. Wah, ini luar biasa, barusan lulus di Magister Administrasi Niaga ya Bu ya? Bisnis. Oh, bisnis. Benar. Sekarang namanya bisnis ya. Maaf ya. Dan Ibu Arya Fikria ini merupakan General Manager dari Gria Brawijaya. Mantap sekali. Mantap banget. Dan bisnisnya Ini juga ya. banyak di lain itu. Sawer bisa- dong, sawer. ya. Jangan lupa ya komisinya. Dan beliau ini juga salah satu woman inspiration saya. Benar Iya. banget itu benar. Bener banget, karena selain beliau juga sebagai personal yang sudah karyanya luar biasa, dia juga sebagai ibu yang sukses karena anak-anaknya juga punya anak yang luar biasa. Selamat datang Ibu Arya Fikria. Hari ini sehat. Kita mau sehati ya. Sehati karena warnanya Dan pink. kita dalam rangka masih dalam hari kasih sayang, bulan kasih sayang ya. Dan kita pinky ria karena membagi kasih sayang pada teman-teman semuanya di rumah. Betul. Bener ya. Benar. Dan yang ketiga saya kenalin dulu dong, biar Lagi nggak dong bosen ya. ya. Lagi Jangan ya. sampai bosen sama kakak saya yang luar biasa ini, Ibu Dewi Utari. Nama panggungnya siapa? Ibu Dian Dian Zastro. Zastro. Oh, makasih. Bukan Dian Zastro. Zastro. Nggak boleh iklan. Kan Zastro makanya. Apa kabar kakak? Aduh ya Allah, makin shining ya dengan pinky-pinky. Iya, kabarnya luar biasa. Makasih siangnya ya. Di-mention loh di sini. Makasihnya ke sini, Kak. Terima kasih Kak. Iya. Setelah hampir semaput, Pak, for your information ya. Karena dari pagi ibu ini sudah meeting dan ngajar, terus sampai sini mau semaput. Makanya tadi makan dulu, makanya kita agak pending ya. Gimana kakak hari ini? Luar biasa. Berkat nasi gorengnya dari Arya. Sebutin loh, bisa sebutin. Masak sendiri nggak Menunya masak ya, sendiri nasi goreng, mie ayam gitu ya. Luar biasa. Thank you semuanya. Ntar Akhirnya kapan-kapan khusus dari Gayatri ya. Wah, boleh nyoba juga tuh ya. Boleh. Nanti kayaknya saya cerita sendiri ya Bu Arya. Pasti ya. dong. Tapi kalau kesini gaya tuh jangan lupa bawa sempol. Gimana ngomongnya? Sempol. L-nya tuh harus mantep. Baik nih kakak-kakak semuanya, makasih udah menemani saya dan menerima undangan saya di podcast kita, di mana mudah-mudahan kita bisa berbagi. Karena memang kenapa sih awalnya pengen ada podcast yang pingin mengedepankan wanita hebat, yang juga bisa mengempower orang lain, bener nggak sih? Nggak cuma ibu-ibu, nggak cuma anak-anak muda, tapi semua orang. Kita tidak melihat, mungkin juga
ada teman-teman yang mungkin berkebutuhan atau apa yang kekurangan, itu juga bisa menjadi inspirasi. Nah, boleh satu-satu kita kenalan dulu tentang Perempuan Punya Karya, boleh ya? Boleh dari Bu Amalia dulu nih yang sebagai ketua dan juga beliau ini yang menginisiasi di Jawa Timur nih biar ada Perempuan Punya Karya. Monggo Bu Amalia. Oke, terima kasih, mohon izin ini ya untuk kakak-kakak yang lainnya, kakak-kakak senior saya. Bia. Baik, jadi Perempuan Punya Karya itu kita udah hampir 1 tahun loh. Nanti di tanggal 21 April gitu ya, dan saya banyak disupport oleh perempuan-perempuan hebat yang ada, terlebih pada hari ini bersama-sama ada Ibu Waketum, ya kan? Betul. Ada Ibu Markom kita, betul kan? Humas. Gitu ya. Dan juga ada Ibu sekretaris kita gitu kan. Nah, apa sih Perempuan Punya Karya? Sebetulnya kami ini merupakan satu organisasi yang lahir tentunya atas seluruh perasaan kasih sayang, cinta yang kami hadirkan, dan juga adanya ajakan dari sebelumnya. Mungkin bisa dilihat nih ya untuk pemirsa, Perempuan Punya Karya itu lahir dan besar di daerah istimewa Yogyakarta. Betul sekali. Ya, karena kami juga berjejaring, kami mempunyai visi yang sama. Kami ingin sekali lagi kalau perempuan, apalagi kita ya sebagai perempuan yang bekerja, atau mungkin bagi ibu-ibu rumah tangga, setelah kita menikah, apa sih kegiatannya? Betul. Apakah cuma main di sosial media, ngafe aja, shopping? Nah, kami ingin lebih dari hal tersebut, begitu Mbak Zenita dan juga teman-teman pemirsa di sini. Jadi Perempuan Punya Karya, kalau kami di tahun 2024 kemarin, kami kegiatannya masih mencakup untuk hal-hal yang sifatnya budaya, seni budaya. Nah, berdasarkan rapat pleno di tahun 2025 ini, begitu ya. Di awal tahun. Ya, atas Pleno ide banget ya. pleno banget gitu ya, sekaligus syukuran dari kelulusan kakak tercinta gitu ya. Betul. Kemudian kita ada pemikiran-pemikiran, terima kasih Kakak Humas juga ya yang melihat potensial dari Perempuan Punya Karya. Tetap kita menginduk dari rekan-rekan untuk founder dan co-founder kita. Halo Mbak Ewin, Mbak Manda juga gitu ya. Terima kasih untuk Sama Mbak Mila juga. Mbak Mila juga. Nah, boleh dicek juga siapa Instagram aja Metro. ya orang-orang hebat tersebut. Kami untuk tahun 2025 ini lebih seperti judul podcast kita hari ini, lebih ke tentang bagaimana perempuan itu berdaya atau woman empowerment. Nah, jadi tentang sesama perempuan ini kita saling tidak hanya mendukung tapi juga menguatkan. Mungkin perempuan-perempuan yang dalam masa sulit, it's okay not to be okay, kan begitu. Tapi sometimes perlu ya Benar. waktu ketika kita dari bawah. nah, itulah di situ kami hadir untuk perempuan-perempuan semua, dan kami skupnya Jawa Timur. Jadi feel free teman-teman bisa mengkontak, mungkin punya salah satu kontak dari kami atau melalui direct message di Betul. Instagram, silahkan. Apa yang bisa kami support, kami siap berkolaborasi, dan kami adalah organisasi nirlaba. Betul. Jadi feel free anytime, perempuan-perempuan hebat yang kaitannya dengan baik masih perempuan yang single, ibu rumah tangga, atau yang sempat mengalami failed begitu Betul, ya dalam betul. rumah tangga, it's okay, silahkan bergabung dengan kami. Benar banget. Dan ini kayak memang di sebagai kita di dalam komunitas tersebut juga sebenarnya ada satu lagi ya. Kebetulan juga beliaunya masih di luar kota, Kakak Putri. Halo Kakak Putri. Selamat bekerja. Besok akan datang ke sini. Benar, nanti baru kita bisa ngobrol-ngobrol bersama juga. Kenapa Kakak? Akan mengarungi samudra. Gitu ya, betul sekali. Dan tadi udah jelaskan banget, dan kayaknya tuh kalau misalnya teman-teman yang udah nggak familiar, nggak asing sama Mbak Amalia atau Bu Arsi Amalia ini, karena ya beliau ini juga pengalaman bekerjanya di dunia media juga. Beliau ini juga salah satu mantan di TV. Mantannya ya. siapa? Oh, mantan oke. TV, jangan dong. Jangan Mantannya dong. siapa? Nggak Jangan. ada. Nggak ada. Mantannya Ayang yang sekarang ya kan ya. Beliau ini juga dulu pernah di media ya. Boleh disebut nggak sih merek? Boleh ya. Dulu kan juga dulu di TV One ya kan. Nah, jadi memang pengalaman, relasi dan segala macam sudah luar biasa, dan akhirnya dibawalah ke Perempuan Punya Karya untuk bisa bersama-sama mengempower. Iya. Nah, langsung nih ke Bu Waketum. Ibu
Arya. Cek ombak, Nah, cek ombak. cek ombak gimana? Nah, kalau Bu Arya sendiri nih, tadi kan sudah jelaskan bagaimana sih filosofinya, kemudian latar belakang dari perempuan punya karya. Nah, dari Bu Arya sendiri, program-program apa yang setahun ini mungkin bisa kita tawarkan ke teman-teman semuanya dari perempuan punya karya? Ya. Setelah kita Rapat. ya, setelah kita Pleno merapatkan tadi itu ya. pleno pada awal tahun kemarin kan, kita merencanakan itu inginnya kita lebih banyak bersedekah ilmu. Itu yang dicetuskan oleh Markom kita, Kakak Dewi, dan saya sepakat gitu ya, karena memang dari awal itu kita terbentuk kan Misi sosial ya. misinya itu memang sosial, Benar. kepingin menghidupkan bagaimana sih karya apa ya, entah itu karyawan, entah itu mahasiswa atau ibu-ibu rumah tangga gitu ya, yang bisa memberikan keterampilan atau memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya gitu. Oke, wujudnya mungkin implementasi seperti apa itu Bu Arya? Contoh Programnya nih. Contoh programnya salah satunya ya. program broadcast juga ya. Ini kita Iya. mau roadshow ya ke beberapa media Iya. juga Itu, memperkenalkan. memperkenalkan. Kemudian kita juga tidak menutup kemungkinan kita bikin entah itu kelas keterampilan seperti itu yang akan kita kolaborasikan mungkin dengan beberapa komunitas yang lain. Benar, dan perempuan punya karya ini pastinya juga nggak mungkin berdiri sendiri. Pasti kita akan elaborate dengan beberapa komunitas, kemudian organisasi, instansi, ya kan, bahkan juga tidak menutupkan dengan pemerintahan, bener nggak? Benar. Karena kan yang sebelum-sebelumnya juga kita kan di awal pertama dengan pemerintah Kota Malang waktu itu ya, betul. Terus Iya, yang pada saat itu dengan Ibu Hani waktu iya, menjadi PJ ya, PJ. dan alhamdulillah sekarang terpilih beliau kembali. Sudah terpilih. Selamat Selamat, hari ini Ibu. loh pelantikannya. Iya. Kita kirimin linknya ya nanti ya ke Boleh, Mbak boleh, Nini. boleh. kirim ya. Selamat untuk Bapak Wali Kota dan Wahyu, Pak Wahyu Pak Dr. Hidayat Wahyu, dan juga iya. Pak Ali. Kemudian juga dari Batu, Bapak Nur, Cak Nur dan Cak Pak Nur Heli, dan ya, betul, Pak Heli. selamat. Kemudian juga Bupati Malang, Abah. Selamat. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa Mudah-mudahan kita- menjalankan amanah ya, betul Ya, ya. dan kita mudah-mudahan bisa berkolaborasi lagi. Benar, itu yang paling penting Yang karena pernah kita kita siap. lakukan. Benar, kami sangat siap seperti itu. Nah, ini balik nih. Tadi kan sudah ada idenya adalah di tahun ini tentang sedekah ilmu. Idenya dari kakak kita yang satu ini pastinya kan. Beliau ini akan menjelaskan mungkin kakak gimana ya untuk realisasinya dari kakak, atau mungkin untuk mengajak teman-teman biar mereka benar-benar oh ternyata perempuan punya karya ini punya program yang luar biasa ini. Itu gimana? Oke, thank you ya kakak-kakak hebat semuanya. Kita punya ketua, wakil, terus kan juga ada kakak sekretaris. Nah, saya di sini akhirnya menyampaikan bahwa saya Markom dan Pakai namanya C. di sini Markom. Untuk idenya sendiri itu karena sangat related sekali dengan kita yang memang basicnya seneng mengajar, seneng berbagi. Nah, untuk implementasinya sendiri, aktualisasinya sendiri, kita kemarin sudah menetapkan ya, berarti bahwa programnya kita untuk di bulan Februari ini kita memang untuk menyampaikan tujuannya apa, kita memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa untuk PPK Chapter Jawa Timur ini memang kita ada bergerak juga, dan nggak hanya event-event aja, tapi kita Benar. nanti akan berkontinu untuk programnya sendiri. Mbak Zenita kita akan rencanakan mengundang yang pastinya kan Mbak Zenita udah tahu ya, salah satu binaan dari Mbak Zenita juga untuk anak-anak disabilitas, tapi kita lebih mendampingin, mengempowerment untuk orang tua mereka atau pendampingnya mereka dengan kita memberikan ya tadi sedekah ilmunya itu dalam artian mungkin dari Bu Arya ada kita berikan keterampilan yang akhirnya untuk bisa memberikan mereka peluang usaha. Kita memberikan materi yang berhubungan dengan personal brandingnya mereka, dan itu kita semuanya di sini mempunyai itu. Jadi kita kepingin benar-benar yang tadi disampaikan sama Bu Amalia bahwa kita ini charity, benar-benar kita melakukan sosial pendampingan kepada mereka, karena selama ini terlewat. Yang sering saya sampaikan kepada orang-orang di luar sana adalah kita memang wajib ya untuk menyantunin anak yatim piatu, untuk kita kepada orang-orang membutuhkan, tapi kita tidak boleh melupakan untuk orang-orang di samping kanan kirinya. Itu energi, materi, terusan perasaan juga. Ternyata setelah saya melakukan riset ya, betul ya Mbak Zenita ya, saya tanya dari banyak
orang itu ternyata mereka itu ada statement seperti ini, kita yang masih belum edan gitu. Beneran. Jadi itu yang akan kita jadikan acuan kita ya untuk perempuan punya karya, bahwa sedekah ilmu tadi itu jangan sampai orang-orang yang membersamai orang anak-anak spesial atau yang kita yang perlu bantu jangan sampai edan. Jadi membersamai teman-teman yang istilahnya biar mereka bisa survive, benar ya? Betul sekali. Benar. Mungkin ada organisasi selain tadi yang disebutkan dari teman-teman yang memang berkebutuhan khusus gitu. Mungkin dari Bu Arya ada mungkin apalagi yang bisa kita ajak kerjasama gitu, mungkin teman-teman dari yayasan atau mungkin UMKM atau apa, boleh ditambahkan? Boleh nyebut merek nggak? Boleh apa? Kita netral di sini, nggak sponsor, nggak ada sponsor ya. Kopinya pun nggak ada mereknya kok. Kopinya pun beli sendiri. Kopi tubruk. Jadi gini, di luar sebelum bergabung di wanita-wanita keren ini, kebetulan saya memang sudah aktif lama di kegiatan sosial itu di Lions Club Malang Indah. Apa itu Lions Club? Kegiatan Lions Club itu sama nirlaba yang lebih ke sosial, non agama. Jadi gitu, tidak membedakan. Jadi pada saat nanti Natal ya kita memberi santunan ke yatim piatu yang misalkan yang memang beragama Nasrani kayak gitu. Kalau misalkan ini nanti Ramadan ya kita memberikan santunan ke yang muslim seperti itu. Begitu juga agama-agama yang lain. Jadi termasuk juga Buddha. Kemudian kita kemarin juga memberikan santunan, pernah juga menyampaikan santunan itu untuk Tionghoa pada saat Imlek mungkin Imlek, kayak gitu. Jadi memang kita nanti bisa berkolaborasi dengan mereka dan mungkin dengan organisasi yang lain yang kita juga pernah kolaborasi dengan, ada di Malang itu ada namanya Sahabat Anak Kanker. Nah, betul Gitu. banget. Jadi benar. itu mendampingi orang tuanya dan memberikan karena mereka itu kan juga treatmentnya juga kasihan ya. Jadi mereka membutuhkan treatment khusus gitu. Biaya juga nggak sedikit. Biaya nggak sedikit, dan kita memberikan ya sedikit hiburan lah. Kita pernah bikin acara itu kayak semacam dongeng untuk mereka, dan itu nggak lama waktunya karena memang mereka nggak bisa lama. Lelah ya. Benar, ada waktunya. Jadi semacam itu. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan banyak di Malang ini, ada organisasi sosial yang memang ke arah sana. Ya, berarti dengan kata lain perempuan punya karyanya tidak mengeksklusifkan diri ya. Betul. Justru Iya. kita pingin menggandeng lebih banyak lagi komunitas, organisasi ya kan ya. Dan Dan sorry, maaf menambahkan. Dan tidak hanya untuk perempuan nggak sih? bener, Iya kan? anak-anak Dari perempuan. dari ya kan? perempuan, betul. Karena perempuan juga untuk semua kan, karena kuncinya di rumah tangga aja adalah seorang ibu, bener nggak sih? Setuju nggak? Betul. Ketika ibu happy, keluarga pasti happy kayak gitu. Nah, dari Bu Amalia mungkin ada tambahan lain, mungkin selain tadi kan tentang komunitas, kemudian tentang bagaimana programnya tadi yang sedekah ilmu juga. Dari Bu Amalia mungkin ada seperti apa ide-ide lain yang mungkin yang Bu Amalia kan relasinya luar biasa ya, tidak hanya dari segi komunitas aja tapi juga dari pemerintahan, kemudian dari instansi-instansi seperti itu, Bu. Kalau melihat di tahun yang kedua begitu ya, istilahnya karena saya tidak tiba-tiba oke lah kalau di organisasi ini ketua gitu ya, rezekinya dipercaya, diamanah, dan teman-teman juga support jadi ketua. Tapi kan nggak yang mak bedunduk kalau bahasa Inggrisnya itu jadi ketua, tapi di berbagai organisasi sebelumnya ya sempat jadi anggota, sempat jadi pengurus dengan layer yang kedua. Jadi sifatnya itu ketua akan sangat mudah untuk bekerja pada saat kita itu didukung oleh visi misi yang bisa dibilang strategis dari tim yang ada. Dan alhamdulillahnya syukur tim saya ini bukan Amalianya nih yang keren, tapi tim-timnya yang ada di Perempuan Punya Karya ini gitu. Saya sangat bersyukur ada Bu Arya di sini atau Mbak Arya gitu, dengan tadi disampaikan Mbak Zenita, Mbak Dewi juga dengan relasi yang dimiliki. Kemudian oke, kita bisa bekerja secara sosial, tapi di sisi lain pada saat kita berbicara tentang perempuan-perempuan prasejahtera misalkan, seperti itu. Nah, caranya bagaimana nih Perempuan Punya Karya bisa berkontribusi untuk saudara kita sesama perempuan yang mungkin kurang beruntung secara Finansial. pendapatan atau penghasilannya. Nah, disitulah Perempuan Punya Karya kami hadir sebagai lembaga. Silahkan, misalkan dari instansi-instansi yang
saya punya program untuk CSR atau customer untuk responsibility Nya, seperti betul. itu monggo silahkan turunan programnya seperti apa. Kami sedang inisiasi dengan berbagai macam instansi dan responnya positif, termasuk yang karena tadi saya disampaikan di Badan Pengelola Usaha. Betul. Nih tahun lalu kita sudah ada beberapa event ya, Benar, alhamdulillahnya benar. dengan Dharma Bekerja sama Wanita. betul, yang di skupnya masih di kampus padahal ya. Benar, dengan perbankan juga. Betul. Kalau boleh di-mention dengan BJB waktu Betul, itu, betul, misalkan. Nah, saat ini juga Mbak Dewi dengan programnya itu juga berjalan dengan Fakultas Ilmu Budaya, disupport oleh Mbak Zenita. Nah, kami ingin yang betul-betul program yang implemented seperti Betul. itu. Dan lagi pula kembali yang saya sampaikan di awal, siapapun yang dengan besar hati, dengan ketulusannya berkenan untuk berkolaborasi dengan kita semua, dibantu dengan kemudahan teknologi, kita insya Allah kalau hadir secara fisik selagi waktu, kemudian jadwalnya sesuai ya kita akan hadir. Kalaupun tidak acara seperti ini dilakukan secara online, Benar. ya Bisa. Bisa jadi, betul, sebagai satu jalannya ya kan. Dan ini keren-keren semua loh. Kapan lagi kita bisa kalau bahasa dari Bu Waktum ini sedekah ilmu. Benar. Gitu. Dan for your information ya, mengumpulkan 4 orang di meja satu meja ini tuh terjadwalnya tuh luar Harusnya biasa. kemarin maaf ya. Tapi ya itulah, mereka masih mau menyempatkan berbagi walaupun nggak itu secara materi tapi secara ilmu, secara ide kita bisa berbagi, bener nggak? Bener, dan itu lebih loh, lebih dari Bener, segalanya. manfaatnya lebih besar lagi. Nah, tadi kan sudah di-spill sama Mbak Meli, jadi kita membuka banget, Perempuan Punya Karya membuka banget buat teman-teman di luar sana mungkin yang punya ada terlebihan lah ya, yang mau berkolaborasi dengan kami. Nah, seperti apakah ada prosedur tersendiri atau seperti apa, Bu Amalia? Ya, kalau untuk prosedur kami sekali lagi organisasi yang baru, Nirlaba, kami pun juga tadi dengan pengalaman Bu Arya di organisasi-organisasi besar yang ada gitu, kami terus menyesuaikan diri, melihat, mencocokkan mana kira-kira yang sesuai dengan visinya Perempuan Punya Karya. Kalau sekarang sebetulnya saya juga mau say hi, ada rekan kita mungkin yang ngerasa, aduh ini bukan usia saya nih, kayaknya saya masih terlalu muda. Muda. It's okay, ada salah satunya Laras Karisa. Oh iya, Kita juga betul. ya. Laras, beliau seorang psikolog ya. Ya betul. benar, itu juga di usianya yang baru new mom begitu ya, Betul, baru betul. berkeluarga, silahkan bergabung. Dan kita itu tidak ada rules yang betul-betul straight harus ikut. Ada misalkan dalam tanda kutip, maaf nih ya, arisan atau tiap bulan, enggak. Kita tuh sangat Benar. cair, kalaupun bisa ketemu ya alhamdulillah, enggak pun dengan memanfaatkan teknologi, entah itu melalui online meeting atau call conference bahkan Betul, ya betul. gitu ya. Yang satunya lagi nyetir, satunya lagi ngapain. Satu lagi di dapur gitu ya, Bu, ya. Ya kan, tetap jalan gas kayak Benar, gitu. benar. Dan kita kalau ada event pun juga biasanya nggak pengalaman ya. Yang sebelum-sebelumnya itu nggak pernah meeting yang kayak gini dalam satu meja. Iya. Bener nggak? Iya. Kita call conference, Iya. call conference gitu, sekali ketemu besoknya udah acara gitu ya kan ya. Meetingnya di WA. Meeting udah WA. Kita menggunakan teknologi dengan tepat ya kan, alhamdulillahnya. Ya, dan Masukan Roro Jonggrang ta. Bondowoso. Roro Malang lewat. Iya. Ya ampun. Ya jadi maksudnya begitu, mudah-mudahan di tahun 2025 ini mungkin yang baru dengar, baru lihat saat ini, feel free sekali lagi, kami sangat welcome. Baik mungkin kalau merasa oh saya ini ada, misalkan saya pengajar di SMK kayak gitu ya, atau di pesantren, apa yang relate dan kami bisa kontribusikan dengan senang hati. Nah, bener banget. Nah, Kak Dewi sendiri nih gimana Kak dari sisi sebagai menampung amanah sebagai humas dan marcom tadi kan ya. Ya, Kakak step-stepnya seperti apa sih? Udah bergerak soalnya di gerilya mulu tiap hari ya nggak sih? Jualan terus ya. Jualan terus, gas. Memang sebelumnya ya, sebelum saya bergabung di komunitas Perempuan Punya Karya ini, saya memang habitnya udah seperti itu. Jadi saya memang sudah suka berbagi ya, karena di ini ya kalian saut ya waktu itu ya. Ya, karena melihat Cangking, itu langsung dicangking itu bahasanya ya, itu bahasa Londone ya, itu bahasa London. Inggrisnya.
ya akhirnya jadi mengalir secara natural saja. Jadi apapun yang saya sharingkan sebenarnya udah jadi basic saya itu berbagi. Biarpun saya nggak ngikutin komunitas ataupun organisasi karena memang saya nggak sempat untuk ngikutin yang komunitas seperti itu. Tapi Beruntung sekali berarti ya perempuan punya karya, punya parcom. eksklusif seksual. karena sesuai dengan ini goal saya, mimpi saya, ini pun juga nanti akan relate dengan beberapa usaha yang akan saya lakukan. Perempuan punya karya nanti akan bisa bersinergi. Nah, saya ada di TAR Foundation ya, yang nantinya bisa saling membersamai. Jadi dari sisi situ yang nantinya nggak usah saya sebagai humas atau pemarkom saya harus kayak gini, enggak. Jadi akan natural saja. Setiap kali orang yang saya temuin pasti saya akan menceritakan apa itu perempuan punya karya. Dan setiap hari banyak yang WA saya, DM saya. Habis ini kayak bakalan banyak lagi nih. Tambah banyak ya. Tambah banyak. Jadi kesempatannya adalah kita untuk memang baru benar-benar kita explore diri kan di tahun 2025 ya. Explore diri dalam artian kita memang benar-benar punya program. Kalau di tahun kemarin kan pas waktu kita pencanangannya lah ya, banyak kegiatan. Tapi kalau sekarang tuh memang kita sudah punya program. Kalau untuk di program saya tadi sampaikan bahwa untuk program 3 bulan kita pertama ini kita nanti akan pendampingan, empowerment ya, aktivitasnya akan kita lakukan insya Allah. Semoga lancar di bulan puasa. Sambil kita bersamai pendamping dari anak-anak berkebutuhan khusus. Yang mau gabung untuk program charity di bulan puasa masih bisa nggak nih, Kak Del? Boleh dong, selalu terbuka ya. Selalu terbuka. Jadi nantinya kita nggak mau yang istilahnya kalau dari sisi kita merangkum semuanya ya, kita nggak mau gerusa-gerusu bahwa kita memang melakukan ini itu karena memang charity dan kita benar-benar nggak ada gesekan apapun sama di luar sana ya. Jadi kita melakukan semuanya atas berdiri dari kita sendiri, atas dari sisi pribadi kita bisa mengajar dimanapun. Nah itu nanti akan kita lakukan insya Allah di bulan Maret ya. Semoga Ini sebentar lagi ya. Minggu lagi. Ramadan tiba. Ya. Sambil ini sekalian ya, sambil nanti kita kan ada program juga. Tadi sudah sempat disinggung sama Bu Arya bahwa nggak hanya untuk yang anak-anak berkebutuhan khusus, tapi ya memang tadi ada yayasan kanker juga yang nanti itu dari orang tua atau pendampingnya juga bisa kita berikan sedekah ilmu tadi. Betul, kita harus berbagi ke semuanya ya Kak ya. Jadi itu adalah planning kita di 3 bulan pertama. Kita akan pendampingan kepada orang tua anak berkebutuhan khusus di triwulan semester pertama ya, pertama nanti insya Allah akan kita dampingin untuk orang tua anak-anak yang kanker tadi itu. Terus untuk yang selanjutnya kita memang ada ya, jadi nggak hanya yang secara fisik tersakit, tapi secara mental sama hati itu juga perlu kita empower. Ada satu komunitas lagi ya, ada satu untuk jadi ini ya. untuk penyintas kekerasan seksual. Betul, adik-adik yang mungkin atau teman-teman kita yang merupakan korban dari kekerasan seksual gitu ya, atau mungkin ibu atau teman-teman kita yang korban KDRT seperti itu. Jadi kita rangkul kembali. Ayo semuanya bisa bantu. Betul. Dan artinya bukan berarti Kak di sini kan lu melihat Ibu Amalia, Bu Arya, Mbak Dewi tuh bahkan Kak Zenita juga gitu ya. Amin ya Allah. Dalam artian kita bukan yang mau menyombongkan itu, justru ayo yuk bisa yuk gitu bersama-sama seperti itu ya. Nah menarik banget tadi yang di-spill sama kakak-kakak kita untuk bulan Ramadan nih Bu Amalia. Mau seperti apa? Mungkin biar teman-temannya biar lebih aku mau dong ikutan gitu kan, daripada puasa ya kan ya menjalankan mager tidak berfaedah ya kan, tidak berfaedah. Ayo sama-sama PPK gimana? Boleh banget. Tadi kan terima kasih Kakak Marcom, pakai C banget ya. Kakak Marcom gitu ya. Jadi untuk program di bulan Ramadan tentunya tadi kalau secara garis besar sudah disampaikan oleh Mbak Dewi bahwa kita ini akan ada hal-hal yang sifatnya charity. Siapa untuk segmentasinya? Yang pertama tentu dengan misalkan anak-anak yang memang
minim atau kurang kasih sayang anak-anak dari yatim piatu seperti itu tadi, dari orang tuanya juga gitu. Kami sangat mengapresiasi angkat topi untuk mama-mama, bunda-bunda, ibu-ibu yang struggling ya kan, untuk anak-anak yang mungkin mendampingi anak-anak yang betul dengan kanker tadi, Betul. penyintas juga misalkan, Benar. atau mungkin Anda sendiri yang harus melewati hal yang sulit dalam hidup Anda. Nah, itu kami sangat membuka pintu. Kemudian kalau mungkin saya malu, kadang kan begitu ya, itu hal yang wajar, nggak harus manusiawi. tampil kan ya. Tapi sampaikan kebutuhan dari ibu atau mbak, Teman-teman. gitu ya, kakak, teman-teman itu apa. Dan acara kita tidak semuanya itu harus yang publish. gitu. Benar. Kalaupun ada beberapa hal misalkan yang saya sempat handle sendiri ya teman-teman, Mbak saya perlu sama Mbak Lia, tapi saya perlunya sifatnya private. It's okay. Sekali lagi kami bukan sekedar organisasi yang ingin hanya sekedar branding atau pencitraan. Betul. Branding atau pencitraan itu sejalan lah dengan visi misi yang harapannya kita bisa lebih bermanfaat. Akan tetapi kalau ada yang hal sifatnya khusus tidak bisa dipublikasikan, selama itu bermanfaat untuk teman-teman, boleh banget. Mungkin dari pengalaman Bu Arya mungkin mau menambahkan. ya, untuk program Ramadan biasanya ini yang Idenya Ramadan tiba. biar nggak ngantuk karena apa yang bikin kopi tuh Bikin apa? kopi, ngebrew, barista. Ininya loh, lukisannya Apa ya loh. lukis bener yang bener. apa untuk yang di biasanya cappuccino gitu kan diukir gitu kan ya. Intinya kan kita berbagi ilmu ya, atau apa yang masing-masing semuanya kita ini mempunyai kelebihan. Kayak Kakak Dewi mungkin Kelebihan lebih saya ke- berat badan bagaimana? lebih ke keuangan mungkin ya, gitu memberikan ilmu Bidangnya masing-masing ya. sesuai bidang kita masing-masing. Nanti kita akan, saya pernah salah satunya itu mungkin akan menjadi ide juga adalah misalkan teman-teman yang punya usaha, kita bikin foto untuk sosmed. Nah, penting banget tuh sekarang Gimana kan. caranya motret yang bagus untuk Ditampilkan di sosmed. kayak gitu. Nah, itu kan Simple tapi bermanfaat. gitu. Jadi kebetulan saya juga pernah mengajari dia nggak ini ya, UMKM yang punya produk, sehingga kita bisa lebih meningkatkan penjualan dari Fotonya itu. dari karya foto itu. Betul. Kayak semacam itu sih, lebih sederhana tapi mengena. Betul, dan semua orang bisa ikut kan Nah, akhirnya tidak segmented. karena pakai HP. Benar, benar. Kalau kadang mungkin ada ide-ide yang biasanya nih idenya brilian banget gitu ya kan ya. Brilian ya, berapa karat? Brilian itu brilian. Enggak sih, kalau untuk fokusnya memang tahun ini bahwa kita empowerment ya, intinya itu. Jadi kita biar nggak melebar kemana-mana, tapi kita fokus sama sama tujuan kita, goalsnya kita itu bahwa banyak banget orang-orang di luar sana yang perlu kita dampingin, dan mereka tuh masih kurangnya literasi. Nah, kita sebagai pendidik akademik gitu kan ya, ini yang patut yang kita tanpa harus meminta sponsorship dari pihak luar. Benar. Sponsornya adalah diri kita sendiri. Ya, at least dengan modal diri kita bisa berjalan. Kalau Udah, ada yang lainnya itu mau sih. support ya alhamdulillah. Alhamdulillah, Jadi- benar banget. Jadi kalau dari sisi saya, ayo segera kita lakukan untuk eksekusinya. Iya, betul. Kita lakukan kegiatannya nanti insya Allah di bulan Maret tadi itu terbuka untuk teman-teman yang nanti akan support pastinya. Tapi saya kepinginnya tuh kita bikin program yang memang benar-benar ada hasilnya buat teman-teman yang kita dampingi. Betul. Jadi kita punya raport lah ya. Jadi dalam 3 bulan gitu ya. Perkembangannya seperti apa, Perkembangannya progresnya seperti apa. Ya memang itu memang PR banget buat kita yang sangat kalau mau ketemu aja. Kontes zibuknya. Tapi minimal kita bisa share di grup atau Benar. kita bisa online. Itu sih dari sisi saya. Wah, jadi benar-benar luar biasa ya ide-idenya, dalam artian nggak cuma perempuan punya karya sekedar kita berkarya untuk diri sendiri, tapi juga bisa membawa teman-teman yang lain. Dan balik lagi mungkin juga dengan teman-teman founder kita yang di Jogja nanti juga bisa berkolaborasi juga gitu ya. Bahkan juga nggak cuma di Kota Malang karena di chapter Jawa Jawa Timur. Timur gitu. Jadi teman-teman yang di luar kota boleh banget, misal mau dong Kak di kota aku bikin kayak Yang gini. nyebrang tuh udah mau loh, udah pada mau loh. Ibu bendahara kita harus Yang- menyeberang yang itu. lain lah. Udah banyak yang mau di sana. Seru banget. Masih Jawa Timur loh itu ya. Jawa Timur. Anyway. Belum jadi provinsi sendiri ya. Nanti di videonya Dimanakah berada itu? kita. Dimanakah itu? Dimanakah
itu spill dong Ibu Marco. Pulau Garam. Garam. Jadi bener banget. Jadi teman-teman boleh banget nanti kalau memang boleh DM kalau misalnya ke Perempuan Punya Karya spill boleh di Instagramnya yang founder kita di Perempuan Punya Karya. Nanti akan disampaikan pasti. Betul, itu ada program kerja kurang lebih juga sama. Kemudian juga nanti boleh juga DM ke akunnya Kakak Amalia, ke Bu Arya, Kakak Dewi, ya ke saya sendiri, ke Zenita juga boleh banget. Karena kalau Perempuan Punya Karya pasti apapun yang terjadi kita tetap jalan. Tapi kalau nggak ada teman-teman, kita juga nggak mungkin jadi besar, bener nggak? Betul sekali. Nah nih terakhir nih Kakak, mungkin Udah terakhir ya? Oh, mau berapa jam lagi? Oh, boleh. Ini kalau udah ngobrol lupa waktu. Tapi kalau sudah nyari waktu susah banget. Padahal nggak tahu ya. Kalian lah ya gitu ya. Saya takutnya nanti disemprit sama yang di rumah apa sama yang di kantor gitu kan. Nah dari Bu Amalia sendiri nih, ajakan terakhir atau mungkin bisa memotivasi teman-teman nih pemirsa kita. Mungkin kalau ajakan terakhir jangan dong ya, jangan ya Dek ya. Tapi jangan ya, Dek. lebih ke Motivasi. Motivasi. Kami lebih ke sekali lagi terima kasih. Ini saya thank you juga buat Paga TV ya. Terima kasih Paga TV. Pak siapa namanya? Pak Sugi. Pak Sugi, Pak Ogi. Pak Ogi ya. Makasih Pak Ogi yang ada di belakang layar. Bener kamera. banget. Pemirsa juga terima kasih tadi karena bulan ini adalah bulan kasih sayang untuk semua pemirsa. Kami dari Perempuan Punya Karya Jawa Timur hadir sebagai bentuk ketulusan dan keseriusan kami untuk membagikan kasih sayang untuk Anda, utamanya teman-teman perempuan yang ada di Jawa Timur dan juga untuk lingkungan yang ada di sekeliling. Wow, ya. ya ampun. Bergetar. Langsung bergetar. Kalau berani ya, nggak berani. Iya, nggak berani. Gini bergetarnya gini aja. Kalau Bu Arya nih mau memberikan apa buat teman-teman biar lebih semangat lagi? Mudah-mudahan kita dengan hadirnya kita di tahun 2025 kita bisa lebih dekat, kemudian lebih memberikan pendampingan dan edukasi sehingga menghadapi tahun 2025 dengan semangat dan dengan kasih sayang. Tentu dengan kasih sayang. Nah, dari ini motivator kita silahkan Ibu Dewi. Pagi. Yes. Masih apa loh? Ya tadi soalnya barusan closing gitu kan. Iya. Udah seminggu yang lalu loh, tapi Ya, masih apa masih apa ya. Gue apa kabar? Ya, yang terlewat ya bahwa kita itu insya Allah semoga di perempuan-perempuan hebat ini, perempuan yang dari Jawa Timur, yang penting kita harus positif, jaga hati. Yang penting jangan kelaparan aja ya. Kelaparan lagi deh dia. Itu beda ya. Wah, itu kebutuhan ini premier ya. Dan kita mulai, mimpi kita adalah nanti kita akan launching buku ya tahun depan. Wah, amin. Antara amin atau reminder ini. Udah dikerjain belum? Kalau untuk itu kan kita sudah rapat pleno itu kan kemarin sudah kita canangkan. Benar, berarti itu salah satu programnya ya. Benar, kita ya. punya output loh ya. Ih, di spill sekarang loh sama kakak ini memang jualannya dari Loh iya. Nggak salah kan bikin marketingnya dia. Iya. Jadi ya memang kita biar nggak lewat ya memorinya. Benar. Kita bisa ada blueprintnya ya. Semoga ya ucapan adalah doa. Amin. Ya rabbal alamin. Hari kasih sayang. Iya. Bulan Bulan kasih sayang ini kita sudah berpinki-pinki ria. Betul. Mimpi kita kemarin salah satunya untuk kita menuliskan sebuah buku Perempuan Punya Karya dari masing-masing anggota kita itu akan bisa memberikan motivasi atau memberikan semangat buat perempuan-perempuan di Benar sana. banget. Amin. Amin. Luar Ya biasa Amin. banget loh. Gimana? Bergetar dah hatinya. Masya Allah tabarakallah. Pasti lupakan ya tadi ya. Iya. Bukan lupa sih, biar nggak diingetin aja. Ya dibahas sama dia. Soalnya tugasnya berapa? Soal tugas semester 1 ada chapter book gitu ya. Iya. Chapter ya kan ya. Beda vibes-nya kalau anak kuliah kayak kita ya. Mohon maaf ya kakak. Aduh terima kasih banget dan luar Juga dong sebagai bendahara apa nih? Ayo, sekretaris bendahara. Oh iya, Bendaharanya lagi gini. lagi menyeberang ya. Besok dia mendarat ke sini ya. Apa lebih banyak proposal gitu harapannya? Kayaknya gitu. Pekerjaan saya sehari-hari adalah bikin proposal dalam artian
mudah-mudahan bisa semakin banyak yang kita ajak kolaborasi, bisa banyak menggandeng banyak pihak, dan juga balik-balik lagi nggak cuma pingin untuk ibu-ibu aja, bukan cuma untuk perempuan-perempuan hebat aja, tapi juga semuanya semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan ya kita tetap disatukan dalam satu hati, satu visi ya semuanya. Luar biasa kalau kita benar-benar dipertemukan, tidak ada pertemuan yang kebetulan. Bener banget. Terima kasih kakak-kakak yang luar biasa. Nanti jangan kapan, nanti kalau saya undang lagi harus mau ya. Oh iya. Maksa. Nanti bikin chapternya aja nih tentang keilmuannya Boleh. segala macam. Atau nanti teman-teman yang mau request, misalnya aku mau dong sama kakak Amalia mau ngebahas tentang personal branding gitu misalnya, boleh banget. Atau dengan Bu Arya dengan bisnisnya. Atau Kak Dewi, iya, banyak banget ya, nanti bisa dipilih sendiri. Boleh ke komen di kolom komentar atau langsung DM ke kita semua. Oke, terima kasih Pak Sugi, terima kasih Paga TV, terima kasih MC Simalang. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Kak Janita. Dadah. Assalamualaikum.